Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah memasuki tahun 2021. Mari kita terus berdoa di tahun yang baru ini. Kita memiliki harapan yang baru, kita memiliki hati yang baru. Kita terus berharap agar keadaan yang kita alami saat ini menjadi lebih baik dan kita semua akhirnya dapat berkumpul kembali di dalam ibadah tatap muka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini di minggu yang pertama di tahun 2021 kita kembali dapat beribadah, dapat datang kepada Tuhan membawa ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan sehingga kita semua sampai detik ini masih dipelihara oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita menyambut tahun yang baru ini dengan menaikkan pujian, penyembahan kita yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari bersama kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan bertundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih penyertaan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Hingga detik ini Bapa, Kau telah menyertai kami, Kau telah memberkati kami Tuhan, sehingga di tahun yang baru ini Bapa kami sungguh bersyukur atas segala berkat kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan, sebagai wujud ucapan syukur kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan kepada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulai. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kita naikkan syukur kita katakan bersyukurlah. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mari bersama-sama katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya,
kasih setianya. Na 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 na. Katakan tanganku, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, bersyukurlah. Oh, sebab Ia baik, bahwasanya namanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukurlah bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita naikkan pujian yang berkata, I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thank you for your grace abounds to me. I am here, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thank you for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Forever, forever I will praise your name. Oh, forever I will praise your name. Oh, hallelujah. We worship you.
sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu hingga di tahun baru ini Bapa. Kau tetap menyertai kami sehingga kami dapat bertahan di situasi yang tidak mudah ini Tuhan. Kami mau mengucapkan rasa terima kasih kami Tuhan kepada Engkau dengan pujian ini Bapa. Sekali lagi bersama-sama mari kita menaikkan pujian ini, kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, hanya anugerah-Mu, anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus. Terpujilah Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memasuki tahun yang baru, 2021. Itu hanya oleh karena kasih karunia-Nya. Biarlah kekuatannya, rahmat-Nya terus menyertai kita di tahun yang baru ini. Mari kita menyiapkan hati untuk belajar firman Tuhan. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Kami mau mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berhenti melimpahi kami, sehingga perjalanan kami terus terberkati. Perjalanan kami tidak mudah,
Di sana-sini kami menemui banyak rintangan. Di sana-sini kami menemui banyak halangan. Kadang-kadang kami harus melompatinya. Kadang-kadang kami harus berjalan berjongkok dan melewati bagian yang di bawah. Tuhan, itu tidak mudah bagi kami. Tetapi sungguh kami mau mengucap syukur pertolongan-Mu tak pernah berhenti. Bagaimanapun kami ini berjalan, Engkau turut serta di dalamnya. Itu yang jauh lebih penting daripada jikalau kami sendirian mengandalkan kekuatan kami. Karena kami sesungguhnya tidak memiliki kekuatan yang berarti untuk bisa menapaki perjalanan yang sungguh kami harus meraba-raba di dalamnya. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang melimpah-limpah bagi kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 43 ayat 14 sampai dengan 21, demikianlah bunyinya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit. Sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku. Serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku. Akan memberitakan kemasyuranku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang terus bergumul akan firman Tuhan, membacanya, merenungkannya, dan mengupayakannya untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui Nabi Yesaya, Allah berjanji akan melakukan
melakukan sesuatu yang baru dengan membuat sungai-sungai di padang belantara untuk umat Israel. Hal ini dituliskan di dalam ayat 19 Yesaya 43. Hal ini adalah sesuatu yang jauh berbeda dari perbuatan lama yang pernah dia lakukan untuk menyelamatkan umatnya dari kejaran tentara Mesir. Kita mungkin perlu mengingat peristiwa Laut Teberau. Allah selalu ingin umatnya mengingat masa lalu, tetapi tidak membiarkan hal tersebut mengaburkan keterlibatan aktifnya di dalam kehidupan mereka saat ini. Itu jelas sekali dikatakan di ayat 18. Dia mengatakan bahwa, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Kita mungkin punya kenangan. Ada banyak hal yang manis yang menjadi kenangan kita. Kadangkala kita akan menangis, mengenang masa lalu. Kita juga mungkin akan tertawa terbahak-bahak ketika mengingat ada sukacita yang kita rasakan di masa lalu. Baiklah, itu adalah hal-hal yang wajar jika manusia memiliki suatu kenangan. Tetapi bagaimanapun juga, manusia tidak boleh hanya berhenti pada titik di mana ia mengenang masa lalu. Masa yang akan datang adalah masa yang harus dihadapi. Masa di mana kita ini disiapkan untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang jauh lebih dahsyat dari apa yang sudah dibuatnya di masa lalu. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu bersifat dinamis. Dengan cara yang kreatif, Dia selalu bisa menyediakan suatu pengalaman-pengalaman baru yang akan kita lewati di masa yang akan datang. Kadang-kadang kita akan menjerit-jerit karena terkaget-kaget. Atau kita akan merasa bahwa itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Atau mungkin sesuatu yang membuat kita
menitikkan air mata karena terharu atau karena terluka oleh karena sakit di hati kita. Tetapi apapun itu, apa yang Tuhan buat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang adalah hal-hal yang akan membuat kita terus bertumbuh di dalam keterpesonaan kita kepadanya. Kekaguman akan Dia. Tuhan yang terus membuat keajaiban-keajaiban. Sehingga setiap kali mungkin kita akan tidak pernah berhenti menyebutkan kata wow, wow, wow. Iya. Sesuatu yang membuat kita tak pernah bisa melepaskan kekaguman kita, keheranan kita, sebab yang dilakukannya sungguh sangat baru. Pada tahun yang akan kita lewati, 2021, kita mungkin akan dibayangi oleh suatu perasaan ketakutan mengenai semua yang kita alami di tahun 2020 ini. Pandemi corona yang tak pernah bisa kita perkirakan kapan berakhir. Bahkan sekarang ada berita-berita yang baru yang menunjukkan adanya mutasi-mutasi dari virus corona. Dan ini jenis-jenis yang jauh lebih ganas dari yang sebelumnya. Entahlah, apakah berita ini benar atau tidak. Tetapi banyak di antara manusia menjadi ciut nyalinya. Bagaimana kami harus menghadapi tahun yang baru. Sistem pendidikan yang harus menggunakan daring, online. Dan itu sangat membosankan. Beberapa di antara anak-anak sudah tidak tahan untuk bertemu dengan teman-temannya. Beberapa guru atau pengajar atau pendidik itu harus bekerja melewati jam-jam yang seharusnya dengan menggunakan sistem daring. Dengan bisnis, ya, hampir di semua sistem perekonomian mengalami kendala di masa pandemi ini. Daya beli masyarakat menjadi menurun oleh karena pendapatan yang sangat berkurang. Sementara kebutuhan sehari-hari tidak pernah berkurang. Bagaimana harus mengatasinya? PHK di mana-mana. Bagaimana bisa melihat hal yang baru?
Bagaimana bisa mendapatkan harapan yang baru jika kenyataan seperti ini yang kita dapatkan? Mungkin itu menjadi pertanyaan kita. Work from home, bekerja dari rumah, mungkin menarik pada waktu awal, tapi tidak pada waktu berikutnya. Ada banyak karyawan yang kemudian menjadi bosan bekerja di rumah. Saya salah satunya. Saya sangat bosan bekerja sendirian di rumah, tidak berjumpa dengan kawan, dan saya sebagai seorang pendidik, saya tidak berjumpa dengan peserta didik saya. Itu sungguh sangat menyiksa. Tetapi saya harus menjalaninya. Itulah sebabnya, sekali lagi, jika kita kemudian melihat ada begitu banyak kehilangan yang kita alami juga, orang-orang yang kita kasihi menderita corona dan kemudian mereka berpulang, kita kehilangan banyak famili, keluarga yang terjangkit virus corona. Itu bukan perkara yang mudah. Bagaimana kita melihat adanya harapan baik? Sekali lagi, belum lagi pemerintah yang pontang-panting mengurus segala bidang, mulai bidang kesehatan, sosial, perekonomian, pendidikan. Bagaimana sulitnya para petinggi pemerintahan. Siapakah yang peduli dengan mereka? Mungkin hanya sedikit dari para rakyat yang berdoa untuk mereka. Sebab para rakyat juga disibukkan dengan urusan dan pergulatan kehidupan masing-masing. Padahal para petinggi pemerintahan juga adalah orang-orang yang perlu didukung dalam doa. Pertanyaannya adalah, bagaimana orang Kristen terus berada di dalam tugas panggilannya? Meski mengenang masa lalu dapat meneguhkan iman kita pada pemeliharaan Allah, menetap di masa lalu dapat membuat kita melewatkan karya-karya baru dari Roh Allah saat ini. Kita dapat meminta Allah menunjukkan bagaimana Dia bekerja pada masa kini dalam menolong, memperbaharui, dan menopang umat-Nya. Jika kita terus-menerus memikirkan masa yang lalu dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang lalu, kita akan kehilangan berkat. Di mana sesungguhnya Tuhan mampu untuk melakukan keajaiban yang baru yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Bahwa sampai saat ini Allah itu tetap Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, yang ajaib, yang terus mengherankan dari masa ke masa. Apakah kita kehilangan akan kenyataan hal itu?
jika seandainya kita lupa bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang besar, keajaiban yang bahkan sanggup untuk membuat kita terheran-heran, maka kita bisa mempercayai Dia masih Allah yang sama. Allah yang luar biasa itu. Allah yang bahkan untuk hal yang terutama datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Maka untuk hal-hal yang kecil dalam seluruh kehidupan manusia, Dia juga akan sanggup untuk membereskannya. Kiranya kesadaran ini membuat kita terus mau berkarya bersama Tuhan dalam melayani sesama, menguatkan mereka dimanapun mereka berada. Mungkin pertanyaannya bagi Anda dan bagi saya yang menjadi perenungan adalah, hal baru apa yang Allah kerjakan dalam hidup Anda? Bagaimana cara Dia memakai Anda untuk menjamah kehidupan orang lain dan menolong menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik? Jika Tuhan berkarya, mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Melenyapkan corona misalnya. Tetapi melalui semua apa yang terjadi, masih tetap kita temukan mujizat di tengah masalah pandemi, di tengah pergulatan kehidupan dan kesulitan yang kita alami sekarang. Oleh karena itu, mari kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan yang punya kuasa yang besar itu. Supaya kita berani untuk berjalan di tahun yang baru. Apapun yang menjadi suasana yang akan kita hadapi di sana, tidak menjadi persoalan suasananya. Yang penting adalah Tuhan bersama dengan kita. Itu jauh lebih penting daripada apapun juga. Mari kita berdoa. Kami memuji-Mu ya Allah yang hidup, yang terus melakukan hal-hal yang baru. Tolonglah kami mempercayai-Mu untuk segala kebutuhan kami. Amin. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kita pelajari menolong kita untuk berani menghadapi kehidupan di tahun yang baru. Dan kiranya keberanian kita hanya oleh karena keyakinan kita yang teguh bahwa kuasa, keajaiban, dan karunia Tuhan tak pernah berubah dari dulu hingga
selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian yang terbaik kita dengan berkata, "Ku bersyukur Bapa." Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Doa berkat saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwasanya Tuhan sungguh sangat baik atas kita, atas segala pimpinan dan penyertaannya, hingga kita boleh mengikuti ibadah kita hari ini dengan aman, dengan baik. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu dimanapun berada, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami saat ini. Kami bersyukur boleh menikmati kasih sukacita, puji-pujian dan penyembahan kami, dan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima. Biarlah ini menjadi pengalaman pribadi kami bersama dengan Tuhan, dan ini akan menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk kami terus bersandar dan berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Makasih Bapa, jika kami hendak mengakhiri ibadah kami hari ini, biarlah kiranya Tuhan terus memimpin kami ketika kami di dalam rumah, ketika kami di luar rumah. Perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata atas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia yang terus masih bergumul untuk menghadapi COVID-19. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati hingga masalah ini bisa dapat diatasi. Kami juga terus menyerahkan kegiatan-kegiatan gerejamu di GKN Gunung Karmel, baik ibadah raya, remaja, sekolah minggu, pemuda, juga ibadah keluarga
Biarlah kiranya Tuhan memimpin, menuntun, dan menyertai. Kami boleh mengakhiri ibadah kami hari ini dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Allah mengarahkan wajahnya kepada engkau. Allah menyinari engkau dengan sinar kasih-Nya dan hendak mencurahkan berkat-Nya atas engkau. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Sang Putra, kuat kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silahkan duduk, kita akan ambil saat teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita boleh selesai. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.